Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Diduga remblong sebuah truk trailer muatan aki menghantam bangunan dan sejumlah kendaraan di turunan Silayur, Jalan Prof. Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 21 November sore. Peristiwa ini dilaporkan menewaskan 2 orang dan melukai sejumlah orang lainnya. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari para saksi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Kami akan terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto di sana. Selamat pagi, Iwan. Selamat pagi, Siska. Baik, Iwan, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa ini dan juga total ada berapa korban serta kendaraan dan juga bangunan yang terdampak? Oke, Siska dan pemirsa Tribunus, bisa saya jelaskan untuk kejadian kecelakaan truk trailer muatan aki yang menghantam sejumlah kendaraan di turunan Silayur Ngalian, Kota Semarang, menyebabkan 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini juga atau keterangan awal dari kepolisian, truk yang melaju dari arah kawasan industri BSB Mijen Kota Semarang. Truk turun mengarah ke arah Kerapian atau ke arah utara. Setiba di lokasi kejadian, truk diduga alami remblong sehingga menghantam sejumlah kendaraan. Kendaraannya ditabrak adalah satu truk sampah yang hendak menyeberang, kemudian satu pemotor yang juga hendak menyeberang, dan satu mobil Terios warna putih yang juga sedang melaju di lokasi kejadian. Truk berhenti setelah menabrak sejumlah toko-toko yang berjajar di sebelah kiri Jalan Prof. Hamka, Ngalian, Kota Semarang. Kemudian truk setelah berhenti menabrak jus buah yang menghancurkan beberapa bangunan. Adapun bangunan yang rusak di lokasi kejadian ada data sementara ada 6 ruko, yakni adalah tempat jualan es buah, penjual martabak, cuci motor, dan usaha laundry. Kemudian saat ini bisa dilihat di belakang saya masih dalam proses evakuasi atau proses pembersihan puing-puing gedung bangunan. Kemudian untuk truk tadi sudah dievakuasi oleh petugas polisi dan pemilik usaha truk. Pada pukul 2 dini hari truk berhasil dievakuasi. Tadi malam tim TAA Polda Jateng juga sudah turun ke lokasi dan melakukan identifikasi penyebab kecelakaan. Namun hingga sekarang atau pagi ini kami juga telah menghubungi sejumlah kepolisian, namun belum dapat data resmi berapa jumlah korban dan data kerusakan atau data penyebab kecelakaan. Begitu, Siska. Baik, Iwan, apakah ada informasi terkait dengan korban luka dibawa ke rumah sakit di mana saja? Iya, Siska, data sementara yang sudah kami himpun ada 12 korban. 2 korban meninggal dunia, sisanya adalah korban luka-luka, termasuk sopir. Untuk 10 korban luka-luka, diantaranya 6 korban dibawa ke RS Permata Medika, kemudian 2 korban ke RS Tugu, kemudian 1 korban di rumah sakit Pandanaran, Hermina Pandanaran, dan sisanya juga ada di beberapa rumah sakit di Kota Semarang. Untuk identitas 10 korban luka-luka belum teridentifikasi. Hingga pagi ini kami masih melakukan konfirmasi kepada kepolisian. Begitu, Siska. Baik, lalu untuk korban tewas sendiri, apakah ada informasi terkait dengan identitas dan juga sedang apa mereka di sana? Ya, untuk korban tewas ada 2 orang, perempuan semua. Satu korban bernama Anis, itu warga Pati. Dia adalah pemotor yang sedang melintas, dan korban kedua adalah Royatun. Itu adalah warga sekitar atau warga Beringin, Kota Semarang. Untuk Royatun sudah dimakamkan tadi malam di rumah duka. Untuk Anis kita belum update, namun informasi sementara sudah dibawa ke rumah sakit Karyadi, dan saat ini sudah diambil oleh keluarga untuk dibawa ke daerah asal, yaitu di daerah Pati untuk proses pemakaman. Begitu, Siska. Baik, lalu dengan kondisi sopir truk trailer yang dilaporkan sempat terjepit, apakah saat ini sudah dimintai keterangan oleh polisi, Iwan? Ya, tadi malam sempat evakuasi petugas dari Basarnas dan relawan Kota Semarang sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi sopir truk, karena sopir truk ketika mengemudikan truknya dia menghantam sebuah bangunan jus buah, dan dia
kabin truk itu mengalami kehancuran di bagian depan dan menyebabkan sopir truk tergencet di bagian perut dan kaki. Sopir truk juga sempat mengalami kesulitan bernafas sehingga dia diberi bantuan oksigen oleh petugas Basarnas. Nah, di sela-sela itu petugas Basarnas berusaha untuk menyelamatkan sopir truk dengan menggunakan sejumlah alat pemotong besi untuk memotong besi-besi yang menghimpit di bagian perut dan kaki sopir truk tersebut. Setelah 30 menit pelaksanaan evakuasi, petugas Basarnas kemudian berhasil melakukan melakukan penyelamatan terhadap sopir truk, kemudian dibawa ke rumah sakit di Kota Semarang. Untuk kondisi ada luka di bagian perut dan bagian kedua kaki sopir tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan kami belum bisa mendapatkan konfirmasi dari kepolisian. Namun melihat kondisi sopir truk masih dirawat, kemungkinan polisi juga masih menunda untuk pemeriksaan dari sopir truk. Kemudian soal status bagaimana apakah sopir truk ini akan menjadi tersangka atau lain sebagainya, kita juga masih dalam konfirmasi. Yang jelas tadi malam polisi hanya meminta keterangan saksi-saksi seperti saksi di lokasi kejadian dan para pengguna jalan lainnya yang melihat kejadian kecelakaan. Begitu, Siska. Baik, Iwan, apakah Anda sudah meminta informasi atau keterangan dari para saksi ataupun korban yang melihat kecelakaan tersebut, Iwan? Ya, tadi malam kita sudah melakukan wawancara dengan saksi mata utama, yakni salah satu tukang parkir yang juga menjadi korban kecelakaan. Dia menceritakan truk itu melaju tak terkendali dari arah atas atau dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatannya cukup tinggi dan si tukang parkir ini sampai hendak ketabrak oleh truk trailer tersebut. Beruntung dia berhasil meloncat dan menyelamatkan diri. Dia juga mengalami luka terkena pecahan kaca dari truk seperti itu, dan dia mengalami luka. Dia juga di lokasi sempat menolong beberapa korban sebelum akhirnya dia juga mengalami shock melihat beberapa korban tergeletak di pinggir jalan. Begitu, Siska. Baik, Iwan, berarti untuk pagi ini polisi belum ke lokasi lagi ya, Iwan? Pantauan kami di lapangan tidak ada satupun polisi di lokasi kejadian. Artinya untuk lokasi saat ini hanya ada pemilik toko yang sedang membersihkan puing-puing bangunan yang rusak dihantam oleh sopir truk. Nah, untuk update-nya lagi juga kami masih dalam tahap konfirmasi, terutama bagaimana status hukum si sopir, penyebab kecelakaan, dan data beberapa korban kecelakaan. Karena sejauh ini belum ada rilis resmi dari kepolisian terkait kejadian kecelakaan ini. Dan sebagai informasi, jalur turunan Silayur Semarang ini sudah beberapa kali mengalami kecelakaan yang menewaskan tentunya dengan banyak korban. Untuk kecelakaan ini aja ada 2 korban tewas. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Iwan Arifianto melaporkan langsung dari Ngalian, Kota Semarang. Kami menunggu update informasi dari Anda. Baik, Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara bersama dengan sejumlah saksi dan juga korban kecelakaan truk trailer di Semarang. Masih ada. Tadi ada laka truk ini ya membawa aki di turunan Silayur Ngalian. Kita belum tahu penyebabnya ya, kita olah TKP dulu. Menabrak depannya toko-toko yang ada, toko di sini ya. Ini korban 2 meninggal, 3 luka ringan. 2 korban meninggal pemotor atau gimana? Kita belum tahu ya. Penting tadi kita evakuasi dulu dan kita bawa ke rumah sakit. Kalau kondisi sopir ini akinya? Supir dibawa ke rumah sakit ya untuk diobatin, tapi tadi luka ringan saja. Rem bolong atau apa ini? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Ini tidak lanjut masih apa ini? Di olah TKP atau? Ya, kita proses olah TKP ini ya. Kita evakuasi yang pertama, kita lakukan evakuasi terhadap korban. Yang kedua, kita evakuasi kendaraan ya. Habis itu kita pelancar arus lalu lintas. Jadi yang pertama langkah kita penyelamatan korban dulu ya. Teman-teman
besar dan sebagainya. Ada berapa rukun yang ditabrak ini? Ini bisa lihat ada dua toko. Berarti total kendaraan yang terlibat satu truk trailer. Satu truk ada motor yang diduga lagi parkir. Ah. Karena tadi dua motor SPM di situ yang rusak. Oke. Ya, ya. Masih Mas, Ya. Mas dari Basarnas, pengemudi terjepit sama kabin truk. Akhirnya kita tadi buka pakai alat investigasi, akhirnya korban berhasil dievakuasi. itu di bagian mana Mas yang terjepit itu? Bagian perut. Bagian perut. Ya. Terus kondisinya seperti apa? Berarti apa? Evakuasi selamat. Itu tergenjat kemudi atau bagian apa? Kemudi sama bagian kabinnya. Tadi evakuasi berapa lama berarti Mas Nurman? Kurang lebih setengah jaman lah. Sempat kesulitan atau kendala nggak? Tidak ada kesulitan. Dibawa ke mana berarti? Rumah sakit. Pastinya kurang paham. Mandika. Oke, siap. Ya. Masih Mas Nur. Oh iya. Ya. Ya. Matur suwun. Pengemudi terjepit sama kabin. Oh ya, cenderungnya tadi ya. Jam setengah enaman, Mas. Setengah enam. Mbaknya lagi apa katanya itu? Hah? Lagi apa? Aku posisinya lagi lipet-lipet baju karena karyawan di sini. Terus kayak tiba-tiba tuh ada suara kayak tabrakan gitu loh di atas. Terus belok kok tiba-tiba mak bres gitu, Mas. Belok ke sini main stand ST tuh. Sampai sini aja semua. Hancur semua. Itu banyak lihat berapa korban yang tadi berjatuhan ini? Tadi setauku tuh ada 4. Yang 2 itu pengendara motor, terus yang satunya meninggal lainnya. Terus yang satu yang jaga estet di sini. Terus satunya lagi mas di atas itu ada satu. Terus yang lain aku nggak tahu. Setauku cuma itu. Berarti usaha jenengan ini rusak di bagian depan ya berarti? Iya, depannya aja. Tadi sempat ini nggak Mbak? Ada apa ya? Shock atau apa gitu tadi? Pasti. Masih shock banget ya? Kaget. Itu waktu jalan raya ramai banget itu ya tadi ya? Iya. Pulang kerja. Rame, soalnya ya pulang kerja juga kan. Terus bener-bener yang langsung bres gitu loh Mas, kayak kenceng banget. Oke. Ada korban jiwa nggak Pak yang di sini? Gimana? Ada korban jiwa nggak yang karyawan atau? Nggak ada sih kalau Hanya ST tadi, penjual ST depan laundry ya? Itu cuma luka-luka. dilarikan? Sekarang dilarikan ke IGD. Oke. Oh ya, cenderungnya tadi ya. Jam setengah enaman. Sopir truk trailer muatan aki yang menghantam bangunan di turunan Silayur Jalan Prof. Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 21 November sore sempat terjepit di bagian kabin. Proses evakuasi terhadap sang sopir pun berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan dibantu relawan berusaha mengeluarkan badan sopir truk dari kabin. Selama proses evakuasi, sopir truk tersebut dibantu menggunakan selang oksigen lantaran kesulitan bernafas. Komandan Lapangan Basarnas Semarang Nurman mengatakan proses evakuasi terhadap sopir berlangsung selama 30 menit. Nurman menyebut sopir mengalami luka di perut dan kaki serta dalam keadaan sadar. Petugas pun harus menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan sopir yang terjepit. Selesai berhasil dikeluarkan, sopir truk tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Adapun berdasarkan data sementara, kendaraan yang terlibat kecelakaan kurang lebih berjumlah 15 unit, terdiri dari truk trailer, truk muatan sampah, mobil, dan juga belasan motor. Kecelakaan ini menewaskan 2 orang dan melukai 10 lainnya yang saat ini telah dibawa ke rumah sakit. Diduga truk trailer mengalami remblong sehingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Pak Kasat. Pak. Nol, saya kemudi nih Pak. Nol, Pak. Saya kemudi. Pak senter ya, ngapunten. Oke, matur suwun. Jalan.
Jangan direkam. Jangan direkam. Apa direkam? Pengemudi terjepit sama kabin truk. Akhirnya kita tadi bongkar pakai alat investigasi, akhirnya korban berhasil dievakuasi. Itu di bagian mana Mas yang terjepit itu? Bagian perut. Bagian perut. Ya. Terus kondisinya seperti apa? Berarti apakah Evakuasi selamat. itu tergenjat kemudi atau bagian apa? Kemudi sama bagian kabinnya. Tadi evakuasi berapa lama berarti Mas Nurman? Kurang lebih setengah jaman lah. Sempat kesulitan atau kendala nggak? Tidak ada kesulitan. Dibawa ke mana berarti? Rumah sakit. Pastinya kurang paham. Matika. Oke, siap. Masih, Mas Nur. Oh ya, ya, siap. Pak Kasat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.